Kita sering menerima nasihat untuk bersikap baik, bahwa kita harus mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Namun, jarang kita diperingatkan tentang potensi bahaya memberikan terlalu banyak kebaikan dan perhatian kepada orang lain. Dalam masyarakat kontemporer kita, timbal balik dari kebaikan tidak dijamin, dan memberikan terlalu banyak kebaikan dapat menguras Anda baik secara finansial maupun emosional. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, dapatkah kebaikan yang berlebihan membahayakan kebahagiaan kita? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa risiko yang melekat pada kebaikan yang tak terbatas sangat banyak. Hari ini, kita akan menjelajahi secara detail 8 kemungkinan konsekuensi buruk bagi mereka yang mencoba memberikan terlalu banyak kebaikan, dan saya akan menunjukkan 4 metode efektif untuk mencegah orang lain memanfaatkan Anda. Nomor 1. Memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap orang lain dapat menuntun ke jalan yang bermasalah. Menurut Stoicisme, sangat penting untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya dan tidak bergantung pada faktor eksternal untuk kebahagiaan. Berbuat baik tanpa mengharapkan banyak balasan tidak hanya melindungi Anda dari kekecewaan tetapi juga membantu Anda melepaskan diri secara emosional, yang mengarah pada kondisi pikiran yang lebih damai. Apakah kita mengakuinya atau tidak, menjadi sepenuhnya tidak mementingkan diri sendiri itu sulit. Ketika kita memberikan segalanya, ada harapan alami bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun, ketika kita yang membutuhkan, muncul pola tertentu. Dengan membiasakan orang lain melihat Anda dengan mudah menangani masalah mereka, ada anggapan bahwa Anda dapat menangani segala sesuatu dalam hidup mereka dan Anda sendiri, terutama milik Anda sendiri. Kuncinya di sini adalah memahami bahwa mengabaikan perawatan diri menciptakan preseden, yang memengaruhi bagaimana orang lain memandang kesediaan Anda untuk merawat mereka. Jika kesejahteraan pribadi bukan prioritas, mengharapkan timbal balik menjadi harapan yang rapuh. Dalam kenyataannya, harapan ini sering tidak terpenuhi, yang menyebabkan berbagai emosi negatif, suasana hati yang buruk, kelelahan, kemarahan, atau kesedihan yang mendalam. Jadi, menemukan keseimbangan antara ekspektasi, ketidakmementingan diri, dan perawatan diri sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan kesejahteraan emosional. Nomor 2. Kaum Stoa menekankan poin penting lainnya, nilai sejati muncul dari perilaku yang berbudi luhur dan rasional, bukan hanya memenuhi harapan orang lain. Jika Anda berhati-hati dalam bersikap moderat dan memberi dengan cara yang seimbang, itu membantu Anda mengontrol apa yang Anda lakukan dan menghentikan Anda dari membentuk kebiasaan yang dapat merusak kesehatan mental Anda. Orang secara alami menyukai rutinitas dan kenyamanan, menginginkan segala sesuatu tetap sama dalam hidup mereka. Lebih dalam lagi, jika Anda terus memberi sepanjang waktu, orang-orang yang Anda bantu mungkin mulai mengharapkannya sepanjang waktu. Mereka mungkin terbiasa, dan Anda akhirnya melakukan hal-hal untuk mereka yang seharusnya mereka lakukan sendiri. Seolah-olah mereka menjadi nyaman, dan mereka tidak harus melakukan tanggung jawab mereka sendiri karena Anda selalu ada untuk melakukannya. Juga, jika Anda tidak melihat nilai diri Anda sendiri, jangan mengharapkan orang lain memperhatikan dan memberitahu Anda untuk lebih memikirkan diri sendiri. Terutama jangan mengharapkan ini dari orang-orang yang Anda bantu karena mereka mungkin tetap pada cara mereka sendiri dalam membantu, bahkan jika itu banyak mengorbankan hidup mereka. Seolah-olah semua orang memiliki versi Robin Hood mereka sendiri, tidak menyadari apa yang mungkin mereka korbankan. Memberi semacam ini mungkin terdengar baik, tetapi bisa memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Nomor 3. Jangan lupakan tujuan Anda sendiri. Kaum Stoa percaya dalam menjalani kehidupan yang seimbang dengan bersikap rasional, berbudi luhur, menetapkan batasan, dan menempatkan tanggung jawab Anda sendiri di tempat pertama. Jika Anda selalu mengutamakan orang lain di atas diri sendiri, Anda mungkin menghindari sesuatu di dalam diri Anda yang mengganggu Anda. Pikirkan tentang bagaimana perasaan Anda ketika menghabiskan akhir pekan sendirian atau pulang ke rumah yang kosong. Jika Anda melakukan banyak hal hanya untuk melarikan diri dari diri sendiri, itu akan sangat menyakitkan.
Anda akan harus menghadapi diri sendiri akhirnya, dan sementara itu, suasana hati buruk Anda hanya akan semakin buruk saat Anda terus mengutamakan orang lain. Merawat diri sendiri sangat penting untuk tetap sehat. Sebelum Anda bisa membantu orang lain, pastikan Anda bahagia dan terawat dengan baik. Misalnya, pikirkan tentang instruksi keselamatan di pesawat. Mereka menyarankan mengenakan masker oksigen sendiri sebelum membantu orang lain. Tindakan pencegahan ini mengakui bahwa jika Anda mengabaikan kebutuhan Anda sendiri, Anda tidak akan berada dalam posisi untuk secara efektif membantu mereka di sekitar Anda. Demikian pula, jangan menawarkan untuk membersihkan rumah teman sebelum Anda menyelesaikan tugas membersihkan rumah Anda sendiri dan punya waktu untuk bersantai. Prinsip ini mengakui bahwa mengurus kebutuhan pribadi Anda terlebih dahulu memungkinkan Anda untuk lebih hadir dan membantu orang lain nanti. Dalam skema besar, memprioritaskan perawatan diri bukanlah tindakan egois. Ini adalah pendekatan strategis yang memastikan Anda lebih siap untuk berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan orang lain. Nomor 4, jika Anda tidak menetapkan batasan yang jelas, orang akan melihat Anda sebagai lemah dan memperlakukan Anda sesuai dengan itu. Mengikuti prinsip-prinsip Stoa berarti bekerja pada kekuatan dan pengendalian diri Anda dengan menetapkan batasan dan berlatih disiplin diri. Ini tidak hanya membantu Anda menguasai diri sendiri tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ketika Anda selalu ada untuk membantu tanpa batasan, Anda mungkin menjadi orang yang selalu diandalkan dalam bidang Anda. Namun, ini bisa berbalik. Berkolaborasi dengan orang lain mungkin membuat Anda terlihat lemah daripada kompeten. Ini seperti menyelaraskan diri dengan mereka yang menolak otoritas dan melemparkan tanggung jawab mereka kepada Anda karena mereka tahu Anda tidak akan mengatakan tidak. Singkatnya, tanpa batasan yang jelas, kolaborasi bisa menjadi pedang bermata dua. Sementara Anda mungkin mendapatkan pengakuan sebagai ahli, ada risiko terlihat lemah dan mudah dimanfaatkan. Menemukan keseimbangan dengan menunjukkan kompetensi dan komitmen sambil juga menetapkan batasan sangat penting untuk mendapatkan rasa hormat dalam hubungan pribadi dan profesional. Nomor 5. Hanya dengan mengatakan kata tertentu, orang mungkin mulai menghormati Anda bahkan jika mereka tidak pernah berpikir mereka akan melakukannya. Tetapi inilah tangkapannya, Anda mungkin menarik sekelompok orang yang hanya muncul ketika mereka menginginkan sesuatu dari Anda. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk bijak tentang siapa yang kita bantu. Jika kita tetap tenang dan melihat sesuatu dari gambaran besar, kita dapat mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang hanya mencoba memanfaatkan. Dengan cara ini, kita tidak akan membuang waktu dan energi pada hal-hal yang tidak benar-benar penting. Pikirkanlah, tiba-tiba teman-teman yang dulu menganggap Anda luar biasa mungkin hanya menghubungi ketika mereka membutuhkan bantuan. Itu tidak terlalu mengejutkan, meskipun kebanyakan orang biasanya tidak mengundang teman kerja mereka untuk ngopi, apalagi bir. Ini sedikit mengecewakan, tetapi begitulah hidup. Jadi, sangat penting untuk mempelajari trik-trik yang akan saya bagikan nanti untuk menghentikan orang dari memanfaatkan kebaikan Anda. Nomor 6. Jika Anda membantu semua orang tanpa pertimbangan yang matang, Anda hanya akan menarik mereka yang membutuhkan sesuatu dan bukan mereka yang bersedia memberi kembali. Memberi kepada semua orang tanpa diskriminasi menguras energi kita, menurunkan frekuensi kita. Ini, pada gilirannya, menarik baik mereka yang benar-benar membutuhkan maupun oportunis yang memanfaatkan tanpa mengungkapkan rasa terima kasih. Oleh karena itu, penting untuk bijaksana dan sabar dalam membangun hubungan yang tidak hanya otentik tetapi juga saling mengangkat. Nomor 7. Anda mungkin terjebak dalam sesuatu yang berpotensi berbahaya. Kaum Stoa menganjurkan untuk membina kedamaian batin dan penguasaan diri. Berlatih disiplin diri membantu kita menjauh dari kebiasaan berbahaya, mempromosikan hubungan yang harmonis dengan keputusan kita. Ketika kelangkaan menjadi hal yang konstan dalam hidup kita, daya tarik keinginan tertentu meningkat, membuka jalan bagi potensi kecanduan. Akibatnya, orang-orang di sekitar kita mungkin memperhatikan bahwa minuman pilihan Anda lebih dari sekadar air mineral yang menyegarkan,
atau bahwa hasrat Anda untuk makanan dan perjudian melampaui batas moderasi. Sangat penting untuk memperhatikan kekhawatiran dari mereka yang benar-benar peduli pada Anda. Biasanya, reaksi awal adalah defensif atau mengabaikan ketika dikonfrontasi, bersikeras bahwa Anda tidak memiliki masalah. Namun, reaksi ini sering kali muncul karena terbenam dalam tantangan pribadi dan mengabaikan kenyataan bahwa Anda memang memiliki masalah. Ingatlah bahwa mereka yang peduli pada Anda memiliki kepentingan terbaik untuk Anda. Oleh karena itu, dengarkan nasihat mereka dengan hati-hati karena mereka bertujuan membantu Anda mencegah kemunduran lebih lanjut dan membimbing Anda menuju kemajuan. Nomor 8. Anda mungkin membuat orang berpikir dua kali tentang persepsi mereka sendiri. Stoicisme menganjurkan untuk berbuat baik secara konsisten terlepas dari penilaian eksternal. Dengan teguh mematuhi prinsip dan nilai-nilai kita tidak hanya membina reputasi positif tetapi juga memperkuat diri terhadap tuduhan tak berdasar. Dalam dunia di mana kebaikan sejati jarang ada, mereka yang mewujudkannya mungkin menemukan diri mereka dihadapkan dengan skeptisisme daripada kekaguman atau rasa terima kasih. Sayangnya, kenyataannya adalah bahwa kebaikan seringkali menimbulkan kecurigaan daripada mendapatkan kepercayaan. Seiring waktu, tindakan baik Anda dapat memicu rasa ingin tahu, mendorong orang untuk mempertanyakan motif Anda dan berspekulasi tentang rencana yang tidak diungkapkan. Meskipun ini mungkin menunjukkan menghadapi kerumunan yang meragukan, lebih mungkin bahwa mereka hanya merespons dengan jujur. Skeptisisme terhadap altruisme berlebihan muncul dari kenyataan menyedihkan bahwa beberapa individu dengan niat jahat sering menyembunyikannya di balik fasad kebaikan. Akibatnya, menjadi bijaksana untuk berhati-hati dan menolak bantuan dari mereka yang kedermawanannya mungkin menyembunyikan motif tersembunyi. Intinya, stoicisme membimbing kita untuk menavigasi kompleksitas ini dengan menekankan pentingnya kebajikan yang konsisten bahkan ketika dihadapkan dengan skeptisisme atau keraguan dari orang lain. Sekarang, mari kita jelajahi cara untuk mencegah orang lain memanfaatkan Anda. Strategi nomor 1, melibatkan memperhatikan emosi Anda karena mereka menawarkan wawasan berharga. Berdasarkan filosofi Stoa, kuncinya adalah mengembangkan kesadaran diri dengan memantau kesejahteraan emosional Anda secara cermat. Kaum Stoa merekomendasikan refleksi diri, mendorong orang untuk merenungkan pikiran, keinginan, dan perasaan mereka. Pendekatan reflektif ini memungkinkan Anda mengukur apakah Anda terlalu banyak berjuang secara mental, memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dan mencapai keadaan yang seimbang. Pertimbangkan dampak mendukung orang lain terhadap kesejahteraan mental Anda. Sementara pada awalnya melakukan refleksi diri dan memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, ini sejalan dengan perspektif yang penuh kasih. Merawat diri sendiri dalam situasi tertentu adalah tindakan yang baik yang membawa kepuasan seperti berjalan di atas awan. Sebaliknya, jika Anda merasa kewalahan, lelah, mudah marah, atau dimanfaatkan, emosi ini bertindak sebagai sinyal yang memanggil perhatian Anda. Sangat penting untuk mengakui perasaan ini dan memahami akar penyebabnya. Jika suatu aktivitas tampak altruistik tetapi memicu emosi negatif, penting untuk tidak menipu diri sendiri tentang efeknya. Sebaliknya, mari kita teliti bagaimana upaya altruistik Anda dapat memengaruhi kesehatan Anda secara keseluruhan. Dengan memeriksa dengan cermat hubungan antara tindakan Anda dan kesejahteraan mental, Anda memberdayakan diri untuk membuat pilihan yang terinformasi tentang di mana menyalurkan energi Anda, memastikan bahwa upaya Anda bermakna dan berkelanjutan. Strategi nomor 2, manfaatkan kekuatan mengatakan tidak. Mengambil inspirasi dari kaum Stoa, sadari bahwa waktu dan energi Anda adalah sumber daya berharga yang harus digunakan dengan bijaksana dan seimbang. Menunjukkan pengendalian diri melibatkan kemampuan untuk menolak permintaan ketika Anda merasa kewalahan atau ketika permintaannya tidak masuk akal. Sementara kata tidak sering membawa konotasi negatif dan dapat memicu perasaan kekecewaan, ini adalah keterampilan yang mungkin sulit untuk dikembangkan. Menolak seseorang bisa jadi sulit, namun sangat penting untuk menghindari merasa kewalahan.
Kegagalan untuk menegaskan diri dalam situasi seperti itu dapat menyebabkan rasa pesimisme mengambil alih dalam hidup Anda. Untuk mengatasi tantangan ini, latihlah mengatakan tidak di depan cermin, mengingatkan diri sendiri bahwa ini adalah kunci untuk mendapatkan kembali kebebasan Anda dan menghindari risiko yang tidak perlu. Strategi nomor 3, tetapkan waktu dan tempat khusus hanya untuk diri Anda sendiri dan pastikan untuk mematuhinya. Mengikuti prinsip-prinsip Stoa tentang pengendalian diri dan menghormati diri sendiri, sangat penting untuk memberi diri Anda waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati. Ini bisa apapun yang Anda sukai, seperti berolahraga, menggambar, atau sekadar mendengarkan musik sambil menikmati secangkir teh. Selesaikan pekerjaan Anda sesegera mungkin sehingga Anda bisa memiliki waktu ini untuk diri sendiri. Ambil ini dengan serius, bahkan sebaiknya jadwalkan setiap hari atau minggu. Ketika seseorang mencari bantuan Anda selama waktu yang didedikasikan ini, penting bahwa mereka mendekati Anda dengan kesopanan dan pertimbangan. Tolak permintaan mereka dengan sopan tanpa merasa bersalah, dengan menekankan pentingnya melindungi waktu ini untuk diri sendiri. Jika Anda tidak ingin terlalu langsung, tawarkan untuk membantu di waktu lain, tetapi pastikan jelas bahwa Anda hanya bisa menyisihkan waktu singkat karena Anda memiliki hal lain untuk dilakukan. Ingatlah, merawat diri sendiri itu penting, dan menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, melainkan aspek penting dalam menjaga kehidupan yang sehat dan seimbang. Strategi nomor 4, saran untuk mengidentifikasi dan menjauhkan diri dari vampir energi. Mengikuti prinsip-prinsip Stoa tentang disiplin diri dan kebijaksanaan berarti memahami hubungan mana yang mengangkat Anda dan mana yang dapat menguras energi mental Anda. Dengan menjauhi orang-orang yang secara konsisten menguras energi Anda tanpa memberikan hal positif, Anda tidak hanya melindungi kesejahteraan mental Anda tetapi juga menunjukkan pengendalian diri dalam hubungan Anda. Penting untuk menyadari bahwa mencoba membantu vampir energi biasanya tidak efektif. Individu ini cenderung membanjiri Anda dengan keluhan, masalah, dan pandangan hidup yang umumnya negatif. Mencoba untuk membantu mereka seringkali sia-sia karena menyelesaikan masalah mereka berarti mereka harus berhenti mengeluh, sebuah perubahan yang mungkin mereka tolak. Intinya, menahan diri dari membantu mereka adalah cara untuk melindungi kesehatan mental Anda sendiri dan mempertahankan keseimbangan dalam hubungan Anda. Secara ringkas, menurut prinsip-prinsip kebijaksanaan Stoa, kunci kehidupan yang seimbang terletak pada merangkul titik tengah, dan filosofi ini juga berlaku untuk kebajikan kedermawanan. Jika kita memberi terlalu sedikit, orang mungkin menganggap kita egois, tetapi jika kita memberi terlalu banyak, kita bisa menjadi lelah dan kekurangan waktu serta uang. Jadi, lebih baik memilih jalan tengah di mana kita dapat seimbang dalam membantu orang lain dengan merawat diri sendiri. Ingatlah kata tidak ketika Anda ragu atau perlu memprioritaskan kesejahteraan Anda, seperti ketika seseorang menawarkan Anda naik dari jendela mobil mereka. Saat kita menutup perjalanan ini, saya harap tips ini bermanfaat bagi Anda. Dukungan Anda sangat berarti, jadi jika konten ini berharga, menginspirasi, atau mendidik bagi Anda, tunjukkan apresiasi Anda dengan memberikan jempol ke atas. Dengan melakukannya, Anda turut berkontribusi dalam penyebaran kebijaksanaan Stoa ke audiens yang lebih luas. Dan jangan lupa untuk berlangganan untuk suntikan harian kebijaksanaan Stoa dan pertumbuhan pribadi. Selain itu, saya harap Anda dapat menyukai video kami dan meninggalkan komentar tentang pemikiran Anda mengenai video ini. Ingatlah, keterlibatan Anda sangat penting, dan saya sangat bersemangat untuk terus belajar dan tumbuh bersama Anda.